Yang pertama untuk P3K, kelainan jantung. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Nah, video kali ini akan coba membahas tentang P3K, yang mana P3K ini khususnya untuk kelainan jantung. Sebelum saya membahas P3K ini untuk kelainan jantung ini, saya minta bagi saudara yang baru berkunjung di channel saya, yang baru melihat channel saya, silakan subscribe, like, komen, dan jika saudara menganggap ini channel sangat bermanfaat ya, silakan saudara sharekan channel ini. Semoga bisalah hendaknya yang lain merasakan atau dapat pengalaman seperti yang di video ini nanti, yang mana tuh ini sangat bermanfaat ya, silahkan sharekan. Oke saudara, banyak di kalangan yang di atas 35 tahun atau bisa jadi juga yang di bawah 25 tahun terkena serangan jantung mendadak ya, tiba-tiba langsung jatuh. Nah, di sini saya akan coba atau memberitahukan kepada saudara cara tolongan pertama untuk kelainan jantung. Nah, jika seandainya itu ada orang tua kita, abang kita, atau mertua kita, siapa saja, atau rekan misalnya yang di perjalanan atau di rumah yang dimana aja tiba-tiba mengalami jatuh. Di sini saya minta kepada saudara jangan sekali-kali buru-buru mengangkatnya. Contohnya, ya Allah, misalnya langsung diangkat, yang kena rasa sayang, kena rasa cinta, ini langsung diangkat. Ini sebaiknya jangan. Nah, kalau ada yang terjadi seperti demikian, itu dibiarin aja dia kasih rileks, dikasih tenang aja dia. Kalau perlu diluruskan tangan sama kakinya, dikasih tenang dia, disuruh atur napasnya perlahan-perlahan. Nah, ini biar tujuannya biar detak jantungnya ini stabil. Ya, setelah stabil, tenangkan pikirannya, jangan dipikir macam-macam. Ini kan kalau dia jatuh, dia berpikir macam-macam, ini jantungnya malah nggak karuan, nanti bisa terjadi penyumbatan atau terjadi penyempitan bagian darah yang menuju ke jantung. Ini bisa menjadi setelah kejadian tersebut dia bisa dibilang stroke ringan atau stroke. Ini saya ulang kembali lagi, misalnya jatuh ya, ini saya ceritakan, saya minta saudara untuk menyimak ya. Biar ini jatuh, misalnya setelah jatuh kita rilekskan dia, tenangkan dia pikiran dia. Ini baik orang lain ya maupun diri kita sendiri. Nah, ini saya begini aja, kemudiannya saya akan mengumpamakan ini pada diri kita sendiri misalnya. Ya, kita nggak usah bercerita sama orang lain, tapi kepada diri kita sendiri aja lah, yang lebih enak, yang lebih gampang. Nanti kita ceritakan masalah lain. Tiba-tiba kita dalam keadaan kondisi berjalan atau dalam pergi mancing atau pergi kemana saja. Nah, kita mendadak kena serangan jantung, sesak napas nggak karuan, kemudian kita tumpuan tubuh kita sudah mulai tidak mampu bertahan, terjadi jatuh. Nah, di saat jatuh ada orang misalnya datang ingin membantu kita atau mengangkat kita, cukup angkat tangan aja dan goyangkan seperti ini. Maksudnya bahasa isyarat, jangan diangkat. Ya, cukup goyangkan aja seperti ini, karena kita jangan kita paksakan untuk berbicara. Nah, setelah itu kita tenangkan pikiran kita, tarik napas secara perlahan, kemudian embuskan. Tarik napas secara perlahan, embuskan, tenangkan pikiran kita, jangan pikiran kacau, jangan habis saya ini, jangan kita pikir lagi habis saya. Jangan berpikiran demikian. Nah, tenangkan aja terus, tarik napas pelan-pelan. Ya, hembuskan. Setelah 7 kali kita lakukan demikian, nah lakukanlah satu kali 7 lagi. Nah, ini kita cari ya, 1 kali 7 ini kita cari nadi yang berdekatan dengan jantung. Ya, kita cari. Nah, kita ambil ini satu di bagian kelipatan ya, baik itu kelipatan kiri maupun kelipatan kanan, mana silakan. Nah, yang mana nanti yang bisa lebih saudara bisa lebih mudah untuk melakukannya, maka dikepuk ini ya, 7 kali hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jika dia memang ada kelainan jantung, ini cukup sakit ya. Ini sakitnya luar biasa ini. Bisa, maksudnya gimana ya, harus kita tahan ini sakitnya, karena dia akan memompa darah ini ke jantung ya. Nah, setelah itu kita lakukan sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
pukulan ini jangan terlalu kuat. Dia pelan, cukup dia tangannya seperti ini. Ya, lekuk seperti ini. Dia cuma dikepok. Nah, itu tujuannya kita memukul ini nadi ini ya, biar dia terpompa darah. Ibaratnya saya ibaratkan seperti ini. Kita ibaratkan seperti ada selang ya, selang air ya. Itu kan sudah mampet. Ya, maka kalau kita pukul gini, kita pukul selang air tersebut, maka air itu kan akan muncrat ke sana, nembak, dan dia akan mengeluarkan, jika ada kotorannya dia akan keluar kotorannya, jika tidak ada dia akan jalannya itu lebih lancar lagi. Nah, pertama ke dua belah tangan kita. Nah, yang kedua, ambil telapak tangan, saya ambil di sini ya. Ambil telapak tangan ini, letakkan di bagian tengkuk ini. Ya, maka dipukul bagian sini. Ini kita sendiri ya. Kalau kita sendiri, kalau orang lain nggak perlu kita kan maksudnya tinggal naruh ini aja. Ini taruh sini, pukul 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali sudah kita lakukan, 1 kali 7. Maka kembali sebaliknya lagi, taruh ini telapak tangan di sini, kemudian pukul bagian di sini lagi sebanyak 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tahan pertolongan pertama ini itu hanya 40 jam. Ya, saya rasa 40 jam saudara bisa kemana-mana ya. Nah, setelah itu saudara bisa ke rumah sakit atau saudara mencari obat alternatif lain untuk mengobati jantung saudara. Misalnya seperti ketumbar dengan rendaman air ketumbar. Ya, ngerti ya ketumbar ya? Nggak ngerti ya? Ya saya nggak tahu bilang lagi dah kalau nggak ngerti ketumbar. Nah, itu obat yang bisa saudara cari ya. Ketumbar misalnya, jika nggak misalnya saudara ingin berkeinginan dengan bajaka ya, saudara bisa cari jenis bajaka yang seperti ini ya. Ini bajaka Jiswiteng ya. Bajaka ini sangat baik untuk kelainan jantung, tumor, kanker ya. Untuk lemak dalam darah ini bagus, ini fungsinya sangat bagus untuk darah ya. Cuman tidak boleh untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau ibu yang menyusui, ini nggak boleh dikonsumsi ini. Bagi untuk penyakit-penyakit lain misalnya seperti kolesterol juga dia bisa ya, bisa. Alhamdulillah ini cukup banyak, cukup bagus ini. Jiswiteng atau yang dikenal dengan bajaka king, ya. Ini dari Gunius spatholobus. Oke saudara, itu saja tadi pemberitahuan dari saya. Nah, kita kembali dari kejatuh tadi ya. Setelah kita melakukan 1 kali 7, baik di tangan di belakang sini, itu saudara bisa bangkit pelan-pelan ya. Sudah tenang ya, bangkit pelan-pelan ya. Bagi saudara atau sahabat-sahabat saudara mungkin yang melakukan ini, sebaiknya jangan diadakan bangun secepat mungkin di waktu kita jatuh, tapi tenangkanlah, jantung itu belum stabil, kena ada benturan di waktu kita jatuh, jantung ada benturan atau tekanan pada jantung, sehingga ini akan membuat tekanan darah atau perjalanan darah ini terhenti seketika. Nah, jika saudara ada lemak dalam darah, ini akan mampet, ini akan tersumbat. Ini hati-hati saudara. Yuk, video ini mungkin bisa bermanfaat ya bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat-sahabat kita mungkin di daerah lain. Silahkan sharekan ya. Ini hanya pertolongan pertama untuk P3K kelainan jantung. Nah, tadi kan ceritanya jika ini kita bangun, maksudnya gitu jatuh, cepat-cepat bangun, ini akan terjadi apa? Ini akan terjadi stroke. Tangan, kaki, bibir ini akan seperti mengkerut, sarafnya seperti tarik, terjadilah stroke. Nah, stroke bagaimana? Stroke itu kita coba usahakan nanti di video berikutnya. Saya akan menjelaskan terapi stroke dan minuman stroke apa saja yang kita lakukan untuk stroke. Oke saudara, ini video yang dari saya ya. Mana tahu saudara yang berkeinginan dengan bajaka tampala, bajaka Jiswiteng, bajaka akar kuning ya, silakan nanti SMS saya, insya Allah kita akan bantu. Bajaka tidak saya perjualbelikan, situ biar menjadi amal jahiliyah saya sekeluarga, dan jika saudara berkelebihan, saudara bisa kirimkan uang cacah saja. Oke saudara, itu saja dari saya. Tunggu bajaka, salam sehat selalu.